Oke, iya baik. Nah, jadi sebelum kita membuat e-book gitu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya teman-teman, yaitu namanya segmentasi ya. Ada segmentasi yang perlu kita perhatikan sebelum kita itu membuat e-book ya. Sehingga e-book nanti yang kita bikin ini nanti bisa tepat sasaran gitu ya dan juga bisa laku gitu ya, laku di pasaran karena apa? Karena sudah sesuai dengan segmennya ya, sesuai dengan segmentasinya masing-masing. Oke. Nah, segmentasi ini bisa kita lihat dari 4 hal, ya. Yang pertama dari geografi. Geografi itu apa? Geografi itu daerah ya, teman-teman. Jadi dari daerahnya. Nah, itu bisa kita lihat, dari lokasinya ya, apakah di pulau yang padat penduduknya gitu ya, kota-kota besar gitu ya, ataukah di pulau yang terpencil. Nah, itu tentu akan sangat berbeda sekali gitu ya. Kita membuat e-book tentang, menambah berat badan anak gitu ya. Nah, e-book tentang gizi misalkan. Nah, tapi kemudian, kita juga menyasar ke orang-orang yang ada di pedalaman. Nah, tentu saja itu tidak relate ya, relate gitu. Nah, maka kemudian harus jelas gitu ya, harus jelas, eee, lokasinya kita mau menembak gitu ya, menembak orang yang tinggal di daerah mana gitu ya. Apakah orang yang tinggal di desa gitu ya, atau orang yang tinggal di kota. Nah, itu harus jelas segmentasinya. Nah, seperti itu ya. Kemudian dilihat dari demografi. Nah, demografi itu apa? Nah, demografi itu bisa berupa, usianya gitu ya. Nah, kemudian dari gendernya. Kita nembak buat misalkan kita bikin e-book ya, e-book tentang menambah berat badan anak. Nah, kita nembaknya itu buat usia berapa gitu. Kan nggak mungkin ya kita itu, pengen bikin e-book itu kemudian kita nembak ke usia misalkan usia 17 tahun gitu. Nah, atau yang masih mahasiswa gitu kan enggak gitu ya, atau bahkan ke usia 50 atau 60 tahun. Nah, seperti itu. Jadi, jauh lebih mengena ketika itu sesuai dengan usianya ya. Kita pengen, bikin e-book sasarannya emak-emak nih, usia, 30 sampai, 40 tahun misalkan gitu ya. Nah, atau ya lebih muda lah 25 sampai, eee, 35 tahun misalkan seperti itu. Nah, dari usia. Nah, kemudian dari gendernya ya. Nah, jadi ketika kita menembak sasarannya adalah emak-emak gitu ya, sasarannya adalah ibu rumah tangga atau ibu bekerja seperti itu. Nah, maka kemudian, eee gender itu sangat mempengaruhi ya. Dari apanya? Dari desainnya misalkan, dari desain e-book kita. Nah, desainnya ketika kita nembak ke emak-emak, nah harus sesuai dong desainnya, misalkan yang warna-warna yang itu disukai gitu ya sama emak-emak, misalkan gitu. Nah, jangan sampai kemudian kita itu nembaknya ke ibu-ibu, tapi ternyata, nah desainnya maco gitu ya. Nah, desainnya maco. Biasanya lebih ke bapak-bapak cocoknya. Nah, pasti itu, nggak dilirik gitu ya sama mama itu. Nah, atau kemudian, kita lihat, gender yang kita tembak adalah wanita, tapi kemudian, kita melihat di dalamnya itu kaku gitu ya. Nah, padahal seorang wanita itu kan pengennya yang dinamis gitu kan desainnya, seperti itu ya. Kemudian dari pekerjaan dan kondisi sosial ekonomi yang pengen kita, tembak. Misalkan, kita pengennya nih nembak emak-emak yang punya penghasilan, nah yang bisa menghasilkan sendiri. Nah, seperti itu. Nah, maka tentu akan berbeda gitu ya dengan ibu-ibu yang tidak memiliki penghasilan gitu. Nah, pasti orang yang, ketika tidak punya penghasilan juga akan mikir-mikir gitu kan, kalau mau membeli e-book kita, seperti itu ya. Jadi itu bisa dipertimbangkan, seperti itu. Kemudian dari perilaku. Nah, dari perilaku ini maksudnya gimana? Jadi, kita memperhatikan gitu ya, e-book yang kita bikin ini gitu ya, eee, bisa nggak gitu, worth it nggak gitu kita bikin dengan harga segini gitu. Nah dan, mau nggak gitu ya customer itu menukar uangnya dengan e-book yang kita bikin ini gitu ya. Seberapa jauh mereka itu mau menukar, rela
menukar duitnya itu dengan e-book yang kita bikin gitu. Nah, maka dari itu kita perlu mempertimbangkan, oh kalau, e-buku ini sasarannya adalah buat emak-emak gitu ya, buat ibu yang punya anak usia sekian. Nah, dengan pekerjaan seperti ini, nah maka, e-buku ini harus worth it gitu ya. Nah, e-buku ini harus pantas gitu ditukar dengan, uang mereka gitu. Nah, kalau kita jualnya 100.000 ya maka kemudian kita bisa memberikan value di dalam e-book kita itu ya 100.000 lah minimal gitu ya. Nah, yang mana mereka itu ketika beli itu, "Oh iya worth it ya," gitu ya. "Wah pantes juga ya, layak sih harga segini." Nah, apalagi kalau, kita bisa memberikan value yang lebih gitu ya, value yang jauh lebih besar gitu ya dibanding dengan harga segitu. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dipikirkan nanti ya konsepnya dari, perilaku ini. Kemudian dari psikografinya. Nah, kita bisa melihat dari personality-nya ya. Nah, personality-nya misalkan, eee, biasanya yang kita tembak ibu-ibu ya, ibu-ibu yang gimana nih, yang sukanya baca ataukah dia nggak suka baca? Nah, misalkan nih ibu-ibuku mungkin nggak sempet ya baca gitu ya, oh berarti aku harus masukin video nih ke dalam e-book aku. Nah, seperti itu ya. Jadi, sebenarnya kalau kita itu punya e-book gitu ya teman-teman, nah kita bikin e-book itu jauh lebih fleksibel ketika kita mau nambahin video di dalamnya, dibanding kalau kita itu nulis buku gitu. Nah, kalau kita nulis buku tentu kita harus, ngurus juga perizinannya gitu ya, ngurus juga, ISBN, kemudian kita nggak bisa masukin, eee, video secara tinggal klik gitu ya, tidak se-fleksibel itu gitu. Nah, maka dari itu, kita membuat e-book itu adalah bagaimana kita itu bisa memberikan gitu ya, sebuah layanan. Nah, jadi kita bisa memberikan sebuah layanan gimana biar, orang-orang itu bisa memahami gitu ya, bisa memahami dengan bahasa yang jauh lebih mudah dimengerti, gitu. Nah, apalagi kalau misalkan tujuan kita, sasaran kita adalah ibu-ibu gitu ya, emak-emak yang mungkin kalau dikasih bahasa mastah gitu ya, dikasih bahasa orang yang udah expert banget gitu. Nah, mungkin nggak nyambung gitu ya, bahasanya terlalu tinggi. Maka itu jadi tugas kita. Jadi tugas kita untuk apa? Untuk memberikan penjelasan atau bahasa yang lebih mudah dipahami oleh dunia mereka, seperti itu ya. Nah, dibanding dengan, para mastah gitu yang mungkin memang expert sih gitu ya, ahli memang di bidangnya, tapi bahasanya ketinggian nih buat emak-emak gitu ya. Nah, maka dari itu, itulah gitu ya, disitulah kemudian kita hadir untuk memberikan penjelasan yang jauh bisa lebih dimengerti gitu ya oleh emak-emak, seperti itu ya. Nah, maka dari itu harus spesifik ya, teman-teman. Jadi sebelum, kita membuat e-book itu lebih, dari rancangannya, kemudian judulnya, kemudian outline-nya, nah harus ditentukan dulu ini ya, segmentasinya. Kita mau nembak siapa, gitu ya, gendernya, usianya, nah seperti yang saya jelasin tadi ya. Orangnya tinggal di desa apa di kota gitu ya. Kemudian Eee, personality-nya, gaya hidupnya seperti apa. Nah, itu harus kita, segmentasikan dulu ya, kita kita tulis dulu nih, kita coret-coret dulu. Nah, dan harus spesifik, nggak bisa ya kita itu nembak semua kalangan gitu. Misalkan, kita tuh nembak emak-emak, tapi kita juga pengen nembak mahasiswa gitu ya. Terus kita juga pengen nembak bapak-bapak gitu. Nah, itu jadi semuanya pengen pengen dirangkul. Nah, nggak gitu ya. Jadi semakin kita bisa spesifik gitu ya. Nah, maka itu semakin bisa menjawab gitu, semakin bisa menjawab. Kan nggak ada ya pabrik yang kemudian membuat obat segala macam penyakit gitu. Nah, nggak ada kan pasti mereka segmented gitu. Obat apa? Obat pusing gitu misalkan, obat demam, obat batuk. Nah, jadi satu demi satu gitu. Nah, nggak mungkin kemudian mereka itu langsung membuat, semua penyakit gitu ya, bisa sembuh nih dengan obat ini.
lain juga susah gitu ya membuatnya, selain itu juga, susah untuk lakunya gitu. Karena apa? Karena mungkin satu orang, "Ih, aku kan nggak punya penyakit yang itu, kenapa aku harus beli obat ini?" Gitu. "Tapi aku juga sakit ini sih." Ada di situ gitu. Nah gitu, jadi, eee, di satu sisi menjawab, tapi di sisi lain juga orang nggak butuh gitu dengan itu. Maka dari itu kita nggak boleh tamak gitu ya, cukup kita segmen gitu ya, kita tembak segmen tertentu aja gitu ya, teman-teman. Nah, ada gambaran ya, sampai sini? Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah ini ya, jadi tujuan dari bikin e-book itu sebenarnya adalah bagaimana membuat gitu ya, e-book kita itu mudah dipahami oleh target market kita. Jadi bagaimana e-book itu mudah untuk dipahami dengan, bahasa yang lebih mudah untuk dicerna sesuai dengan segmen yang udah kita rancang tadi. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya yang kita jual itu adalah pelayanan gitu ya, teman-teman. Pelayanan biar apa? Biar ilmu itu lebih mudah diterima oleh target market kita. Seperti itu. Jadi, ilmu tentang bikin e-book, ilmu tentang digital marketing gitu ya, ilmu tentang misalkan parenting. Nah, sebenarnya semua orang itu, bisa gitu ya mendapatkannya gitu. Nah, ilmu itu bisa gitu ya didapatkan oleh semua orang. Nah, tapi permasalahannya siapa nih gitu yang bisa menghadirkan ilmu itu dengan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami gitu ya, sesuai dengan segmennya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, itulah kenapa gitu ya. Karena kalau orang yang di luar sana mungkin mikir, "Ih, ilmu itu kan gratis, Mbak," gitu ya. "Kenapa kok dijual gitu ya? Ih, jual kok jual ilmu?" Nah, itu ya. Nah, sebenarnya bukan jualan ilmu gitu ya, tapi kita itu adalah menjual pelayanannya gitu ya. Bagaimana kita tuh menservis gitu, menyampaikan ilmu itu biar bisa lebih mudah gitu dipahami oleh, eee target market kita yang udah kita tulis segmentasinya tadi. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke, jadi PR kita adalah mendeskripsikan dengan jelas segmen marketmu. Nah, silakan deskripsikan gitu ya dengan jelas. Kita mau nembak, misalnya kita mau nembak nih emak-emak. Emak-emak usia berapa gitu. Emak-emak yang punya anak usia berapa, misalkan seperti itu. Kemudian mau yang permasalahannya seperti apa gitu. Kemudian temukan 10 harapan calon customer-mu. Nah, harapan dari misalkan nih aku tembak satu ya, eee, emak-emak yang punya anak usia remaja, misalkan seperti itu ya. Terus kemudian aku bisa nulisin nih, kira-kira, harapannya apa ya? Masalahnya apa ya? Emak-emak yang punya usia remaja itu. Oh, ternyata anak usia remaja itu masalahnya kayak gini-gini nih, gitu. Nah, emak yang punya anak usia remaja itu pengennya itu seperti ini. Nah, misalkan seperti itu ya. Oke, jadi itu ya, silahkan nanti coba dicoret-coret gitu ya di bukunya. Nah, dideskripsikan secara jelas segmen marketmu yang pengen kamu tembak. Kemudian, 10 harapan dari calon customer dan 10 masalah yang mereka hadapi itu apa. Nah, dari situ nanti akan ketemu solusinya ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat nih profil customer kita ya. Misalnya, ada sebuah permasalahan nih customer kita. Nah, masalahnya apa nih? Masalahnya itu kalau mereka pengen mendapatkan, ojek gitu ya, misalkan pengen pergi ke sebuah tempat tapi naik ojek, nah tapi ternyata masalahnya apa nih? Masalahnya tarifnya mahal kalau ojek yang biasa ya, kemudian sering telat, kemudian suka berebut gitu ya, driver-nya nggak jelas identitasnya dan lain-lain. Nah seperti itu masalah-masalahnya, kemudian harapannya apa? Harapannya nih, pengen transportasi itu yang aman. Nah, ke-tracking gitu ya, bisa kelihatan, "Oh, ini sudah sampai sini." Nah, bisa di-tracking. Kemudian hemat waktunya. Nah, hemat waktu nggak rebutan gitu. Kemudian drivernya profesional, resmi, kelihatan ya di dalam dashboard itu ya, siapa namanya, siapa
apa namanya, plat nomornya berapa, kemudian dia udah sampai mana, nah itu ke-tracking gitu. Dan kita nggak perlu rebutan sama emak-emak yang lain kalau mau naik ojek gitu. Tinggal kita panggil, dianya datang sendiri ke rumah gitu. Nah, kemudian pembayarannya mudah. Kita bisa pakai bayar apa aja bisa, pakai cash, pakai transfer, pakai, GoPay, pakai apa lagi, nah, dompet digital lainnya. Nah, misalkan kayak gitu ya. Oke. Nah, sehingga kemudian terciptalah sebuah solusi nih, yaitu apa? Ojek online gitu ya. Ojek online yang bisa memenuhi harapan dan permasalahan dari customer kita, gitu ya. Nah, bisa memenuhi harapan dan permasalahan dari customer kita. Apa ininya? Yaitu hemat waktu ya. Kemudian identitas pengemudinya jelas ya. Kemudian ada sistem ratingnya. Jadi kita bisa tahu, oh ini pengemudi yang udah bagus nih, ratingnya bintang 5 semua. Nah, kemudian pemesanannya mudah, tinggal kita klik aja udah datang sendiri. Nah, harga juga sesuai sistem, nggak kemudian kita nyampe, kitanya diketok gitu ya, suruh bayar 100.000. Waduh, gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini adalah solusi gitu ya, ojek online. Solusi atas apa? Permasalahan dari customer kita gitu ya. Nah, tapi mungkin bisa jadi memang gitu ya, tidak bisa memenuhi semua harapan customer. Misal nih ada customer pengen, aku pengen bayarnya itu transfer aja gitu ya. Bayarnya itu pakai QRIS aja biar cepat gitu. Kita nggak repot perlu nyediain cash. Nah, tapi kemudian mungkin, si ojek itu cuma ada nyediain pakai GoPay aja nih bayarnya, cuma bisa pakai GoPay. Nah, atau ada lagi nih ojek, yang bisanya pakai cash aja nih. Nah, kayak gitu. Ya bisa jadi memang ibu yang kita bikin itu nggak bisa memenuhi semua permintaan dari, customer kita gitu ya. Tapi setidaknya sebagian besar dari permasalahan mereka itu berhasil kita jawab gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya di sini, gimana sih gitu ya, kita itu memposisikan, e-book kita dengan e-book sejenis lainnya. Nah, posisinya gimana? Kita harus bisa memetakannya. Oke, teman-teman? Sekarang kita lihat ya, di nomor satu. Nah, di nomor satu itu adalah zona bodoh atau percuma gitu ya. Kenapa kok bodoh gitu ya, kok percuma gitu ya. Nah, karena, apa yang kita lakukan gitu ya, apa yang bisa kita lakukan gitu, kemudian, juga apa yang bisa kompetitor lakukan gitu dengan baik. Nah itu, jadi kita sama-sama nih bikin e-book, si kompetitor juga bikin e-book, tapi ternyata customer itu nggak butuh e-book yang, kayak gitu loh. Nah, ternyata customer itu nggak butuh e-book kayak gitu. Nah, maka itu adalah zona bodoh gitu ya, zona percuma. Nah, seperti itu. Jadi, nanti silahkan dipetakan gitu ya, e-book buatannya. Apakah ini beneran gitu ya, menjawab, keinginan dari customer gitu ya, atau jangan-jangan ini cuma keinginanku aja gitu. Nah, ini jangan-jangan cuma egoku aja nih, aku pengen nih bikin e-book kayak gini gitu ya, punya, keinginan sendiri, tapi kemudian itu tidak menjadi permasalahan dari customer gitu. Nah, maka kemudian itu jadi percuma gitu kan. Kemudian yang kedua, ini zona kalah. Zona kalah kenapa? Karena, customer butuh e-book tersebut. Nah, dan kompetitor kita juga membuat e-book yang bisa menjawab permasalahan customer tadi. Tapi sayangnya nih, kita nggak bikin e-book itu. Nah, kita nggak bikin e-book yang apa namanya, yang dibutuhkan oleh customer itu. Nah, maka kemudian itu masuk ke dalam, zona kalah gitu ya. Nah, kompetitor itu melakukannya dengan baik, ya membuat e-book itu dengan sangat baik, tapi kita masih belum bisa ya bikin ke sana gitu ya. Kita mau menyaingi, ternyata si kompetitornya udah bikin jauh lebih bagus gitu. Nah, oke gitu ya. Kemudian, yang ketiga nih, zona perang. Zona perang itu apa? Irisan dari ini zona perang di sini ya. Nah, irisan dari, kita bikin e-book, kompetitor bikin e-book. Nah, dan itu ternyata juga menyelesaikan permasalahan dari
customer. Nah, maka kemudian kita head to head nih sama kompetitor. Jadi di sini kita kalau main di e-book ini, nah berarti kita eh, si apa kompetitor kita bikin e-book yang sama, kemudian kita juga bikin e-book yang sama. Nah, kayak gitu. Kira-kira gimana ya? Nah, kita lihat nih, wah kalau kompetitor kita ternyata jauh lebih tenar gitu. Ternyata dia jauh lebih lengkap e-book-nya gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu seperti zona perang. Kita adep-adepan gitu ya, perang sama kompetitor kita. Seperti itu. Oke. Kemudian yang keempat nih, keempat adalah zona menang. Kita bikin e-book gitu ya, yang sesuai. Ini irisannya adalah yang keempat ini di sini ya, irisannya. Nah, kita bikin e-book sesuai dengan yang dibutuhkan oleh customer. Nah, dan ternyata kompetitor nggak ada yang bikin gitu ya, nggak ada yang bikin e-book kayak gitu. Nah, berarti ini adalah solusi nih gitu ya. Wah, berarti kita win gitu ya. Kita menang berarti main di zona ini. Gitu. Nah, coba ya nanti teman-teman kalau sudah berhasil gitu ya memetakan tadi dari awal segmentasi. Nah, kemudian sudah punya ide mau bikin e-book apa. Nah, nanti silahkan gitu. Nah, dipetakan kira-kira aku ada di zona mana ya kalau bikin e-book yang kayak gini. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Nah, ini adalah tentang perjalanan dari customer kita ya, teman-teman. Nah, ini adalah perjalanan dari customer kita. Oke, sebentar. Saya izin minum dulu ya. Haus dari tadi ngomong. Bentar ya, izin ya. Nah, oke kita lanjut ya. Jadi ini adalah perjalanan customer kita dari yang dia itu nggak tahu posisi kita gitu ya, nggak tahu keberadaan kita sampai kemudian mereka itu menemukan, nah dan akhirnya membeli, gitu ya, membeli e-book kita. Oke, dimulai dari kesadaran dulu ya, membangun kesadaran. Nah, ini adalah tahapan yang eh, perlu kita pahami ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa kemudian kita itu tiba-tiba langsung iklan gitu ya. Makanya kalau saya bilang ke grup ya teman-teman, ke member-member, nggak bisa kita itu bikin yang udah masuk ke tahap konten ya, yang udah masuk ke tahap bikin konten, nggak bisa kita itu bikin konten langsung iklan tiba-tiba. Begitu kita bikin satu konten pertama, terus tiba-tiba kita iklan. Kemudian kita nampilin penghasilan kita. Nah, nggak bisa gitu. Nah, karena apa? Karena ada nih perjalanan dari customer kita atau customer journey gitu ya. Jadi, customer itu harus sadar dulu nih keberadaan kita bahwa kita itu ada, akun kita itu ada sebagai solusi bagi permasalahan mereka. Seperti itu. Nah, kemudian membangun kesadaran itu bisa kita lakukan dengan apa? Dengan menggunakan sosmed. Nah, sosmed atau kita dengan cara bikin konten ya. Nah, jadi membangun kesadaran itu bisa dengan secara organik dan berbayar. Nah, kalau organik ya dengan kita itu bikin konten setiap hari, nah itu kan gratis gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah bagian dari awareness ini, membangun kesadaran dari customer kita gitu. Jadi bagian dari membangun kesadaran customer kita. Nah, dengan kita bikin konten setiap hari, makanya harus bersabar. Nah, karena ini organik kita mainnya ya, mainnya. Nah, kemudian bisa juga membangun kesadaran itu dengan email ya. Nah, ini ada ilmunya sendiri. Kemudian dengan YouTube,
TV, billboard, iklan, radio, koran, nah, dan lain sebagainya. Nah, jadi iklan yang kita tonton itu adalah bagian dari ini awal gitu ya, membangun kesadaran, awareness yang kita tonton itu di TV. Nah, memberikan kesadaran bahwa, oh ada ya ternyata, apa namanya, obat buat anak yang lagi, batuk, pilek, demam, gitu. Nah, oh ternyata ada ya obat yang begitu gitu ya. Tet oh ternyata ada ya minuman yang, ada manis-manisnya gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi membangun kesadaran dulu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, baru kemudian di sini masuk ke tahap penemuan nih. Audiens yang udah nemuin konten-konten kita, akhirnya mereka menemukan, "Ih, apaan sih ini?" gitu ya. "Ini jualan apa ya? Kok bisa ngasilin segini gitu income-nya?" gitu. Nah, ini jualan apa sih? Kok ada si ijo, ada si oyen?" Nah, kayak gitu. Jadi ini tahap penemuan ya. Nah, jadi gimana cara kita bisa ditemukan gitu ya oleh, customer kita. Nah, gimana e-book kita itu bisa ditemukan? Ya dengan cara tadi ya, kita bikin konten-konten gitu. Nah, membangun kesadaran dulu sehingga customer menemukan, nah kemudian customer itu akan meriset ya, akan meriset apa? Meriset nih dari reviewnya misalkan, "Eh, iya ya ternyata, bisa ya dapat penghasilan sampai 2 digit ya pakai ini. Oh, sampai 3 digit," gitu ya. Ada yang udah 3 digit ya dari, bisnis digital ini. Wah, gimana caranya ya? Kemudian baca testimoni-testimoni. Nah, itu namanya riset ya, riset sederhana yang dilakukan oleh customer sebelum mereka itu sebelum mereka itu membeli produk kita. Oke, gitu ya. Kemudian masuk ke konversi. Nah, jadi setelah customer itu melakukan riset, mengamati, kemudian ngecek sana sini. Nah, maka kemudian mereka mulai melakukan pembelian. Nah, konversi itu maksudnya adalah pembelian, terkonversi menjadi duit gitu ya. Melakukan pembelian produk yang kita jual. Nah, baru setelah konversi, maka terjadilah advokasi ya. Customer mendapatkan pengalaman belanja gitu ya di kita. Oh, ternyata e-book-nya Kak ini bicara tentang ini ya. Wah, ini benar nih bagus menjawab permasalahanku, misalkan gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi seperti itu ya, teman-teman, perjalanan customer itu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk mereka beli nggak, ya. Pas mereka harus melihat riset dulu gitu ya. Itulah kenapa kita harus bersabar ya dalam membangun gitu ya, jalan gitu ya buat customer journey itu tadi. Nah, oke baik. Kita masuk ke e-book ya. Kita bikin e-book itu pertama kita cari ide dulu ya pastinya. Nah, cari ide dulu. Nah, mencari ide itu bisa kita menggunakan AI ya. AI itu bisa contohnya ChatGPT yang gratisan gitu. Nah, kemudian bisa juga kita lengkapi dengan sumber-sumber terpercaya, misalkan buku gitu ya, boleh gitu ya. Nah, atau misal kita punya skill basic keilmuan di sana. Nah, itu, bagus banget gitu ya, kita pasti punya pengalaman gitu ya, pengalaman lebih kan ya lainnya, kayak gitu ya, teman-teman. Nah, oke. Kemudian selain AI ChatGPT, sebenarnya juga ada sih AI yang lain gitu. Nah, tapi kita gunakan ChatGPT karena memang ini, friendly use, mudah digunakan dan juga gratisan gitu. Nah, kan kita pertama nyari ya gratisan dulu kan. Nah, oke. Itu pun juga nanti ketika kita bisa gitu ya membuat prompt atau, kata perintah yang tepat, maka ChatGPT juga akan memberikan informasi yang tepat juga gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke tahap, menyusun e-book. Nah, kita masuk saja setelah mencari ide, lalu kita menyusun e-book-nya ya, yaitu dengan apa? Pakai Canva. Nah, juga bisa dilengkapi dengan gambar dan video agar lebih menarik gitu ya, teman-teman. Oke, setelah itu kita masuk ke sini ya, kita masuk ke cari ide dulu. Nah, ini nanti kita bisa langsung
praktek ya teman-teman ya. Nah, kita bisa langsung praktek di sini ya. Jadi kita bisa masuk ke chatgpt.com. Silahkan masuk ke chatgpt.com ya, diketik di Google Chrome-nya chatgpt.com. Nah, oke. Nah, saya mau share screen ya, ChatGPT-nya dulu. Nah, diketik aja chatgpt.com. Oke, gpt.com. Oke, aku share dulu screen-nya. Nah, kayak gini ya teman-teman tampilannya. Oke, sudah semuanya sudah mencoba ya. Nah, sekarang kita balik lagi dulu ya ke yang tadi. Nah, jadi perintah ke ChatGPT itu adalah bisa dengan yang pertama, gitu ya, kita kenalan dulu ya. Nah, kenalan dulu ke ChatGPT-nya. Jadi kita ketik, saya adalah seorang kreator digital. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, ini adalah kita kenalan dulu ke ChatGPT-nya. Perkenalan dulu ya ke ChatGPT-nya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke prompt-nya. Nah, prompt-nya ini ya, produk. Jadi yang pertama kita masukkan adalah produk ya. Saya ingin membuat e-book gitu. Nah, oh ya teman-teman ada suara suara saya jelas ya sampai sini ya. Nggak ada komplain ya, insya Allah suara ya. Aman ya. Oke. Iya. Nah, kita ketik saya ingin membuat e-book gitu ya. Nah, kita pengen produknya apa? Yaitu apa? E-book ya. Saya ingin membuat e-book. Nah, jelas ya. Oke, Kak Wuntari, makasih Kak responnya. Ya, nah, jadi kita katakan ke ChatGPT-nya, saya ingin membuat e-book. Nah, setelah itu, nah kita katakan yang kedua tentang permasalahan, gitu ya. Permasalahan apa yang ingin kita selesaikan. Misalkan ya, saya ingin membuat e-book untuk orang tua yang ingin menambah berat badan anaknya. Misalkan gitu ya. Saya ingin membuat e-book orang tua, orang utan, orang tua yang menambah berat badan anaknya. Misalkan seperti itu ya. Permasalahannya kita mengangkat masalah berat badan anak misalkan. Tuh. Oke. Nah, setelah permasalahan, nah kita tulis konsep dari e-book kita. Oke, teman-teman, konsep e-booknya seperti apa? Nah, saya ingin e-booknya, e-book itu ada gambar dan videonya. Gitu ya. Oke, setelah itu target marketnya ya, teman-teman, target marketnya. Nah, target marketnya siapa nih? Target marketnya berarti e-book ini untuk orang tua, untuk ibu-ibu, ya, ibu.
yang mempunyai anak usia, nah biasanya kalau masalah berat badan itu berarti anaknya usia berapa ya? Masalah berat badan. Nah, berarti di bawah usia 7 tahun ya. Oke, kita bisa ketik, usia balita gitu ya, 5 tahun ya, di bawah 5 tahun. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang, kita bisa juga ngomong ke ChatGPT gini, "Tolong buatkan e-book-nya dengan bahasa yang mudah dipahami, nah, dan simpel." Nah, kayak gitu. Karena kan kita sasarannya emak-emak gitu ya. Oke, segini dulu kita enter ya teman-teman. Enter. Nah, seperti ini hasilnya. Jeng jeng jeng, mana? Masih loading, dia masih mikir ya. Nah, sambil kita tunggu, oh, tumben ya lama. Ini apakah masalah internet ya teman-teman? Nah, nah, jadi, sambil kita nunggu kita bisa loh teman-teman, kita tuh misalkan belum, memiliki ide ya, belum punya ide sama sekali, kemudian kita itu nanya gitu ya ke ChatGPT-nya misalkan ya. Nah, misalkan kita belum punya ide sama sekali, kemudian kita nanya ke ChatGPT-nya. Nah, itu bisa banget gitu ya. Coba aku ulangi lagi, di sini. Nah nah ini dia udah dijawab ya. Nah, tentu saya akan membantu Anda membuat konsep e-book sesuai dengan kebutuhan Anda, ya. Nah, judulnya, cara mudah menambah berat badan anak usia balita. Nah, tuh, udah dibuatin judulnya ya. Nah, pendahuluannya, selamat datang di e-book ini ya. E-book ini dirancang khusus membantu orang tua menambah berat badan anak usia balita. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Mengapa berat badan ideal itu penting? Daftar isinya nih, udah dibuatin sekalian ya. Nah, kemudian nanti bisa di apa, di eee, diperjelas gitu ya. Nih, dari nomor satu nih, mengapa berat badan ideal itu penting nih, diperjelas nih di sini poinnya. Kesehatan dan perkembangan optimal, mencegah masalah kesehatan di masa depan, pentingnya monitoring pertumbuhan anak secara rutin. Nah, itu sampai ke 7 ya, teman-teman. Sampai 7 nih. Wah, ini dikasih resep juga nih. Resep masak makanan sehat dan bergizi ya. Nah, oke, sampai ke 7 nih. Nah, sampai, lengkap ya teman-teman ya. Nah, gitu ya teman-teman, ada gambaran ya, cara bikinnya. Nah, setelah itu kita bisa loh, eee, melanjutkan lagi dari outline ini, ya outline yang dia kasih ini, kita bisa tambahin ya, misalkan ya, kita nanya lagi, "Tolong berikan penjelasan yang detail untuk poin mau nomor berapa nih poinnya? Poin nomor 2 misalkan ya, poin nomor 2. Oke, kita enter ya. Tolong berikan penjelasan detail untuk poin nomor 2. Tentu, dia jawab. Baik banget ya. Nah, berikut ini ada penjelasan lebih detail untuk poin nomor 2 ya. Nutrisi yang diperlukan anak usia balita. Nih, nutrisi yang diperlukan anak usia balita. Ya kan, tadi nomor 2 tentang itu ya. Oke nih, diperjelas lagi nih, karbohidrat. Sumber energi utama bagi anak gitu ya. Nah, contohnya beras, roti, pasta. Oke, protein. Nah, penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Gitu ya. Bla 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 bla. Nah, lengkap dia jawab, dia jabarin per poin itu ya kita minta ya dari penulis tolong diberikan penjelasan lengkap detail ya dari poin nomor satu. Nah, dijawab nomor satu. Udah deh bisa gitu ya kita copy paste jadi e-book gitu kan. Nah, gitu ya teman-teman. Ada gambaran ya cara membuatnya. Nah, di sini kan ada tanda ya teman-teman.
Di sini ada tanda copy, ini tinggal di-copy aja di sini ya. Diklik aja copy, kemudian dipaste. Pastenya itu bisa dipaste dulu di Word gitu ya, bisa atau langsung kita paste ke Canva, itu juga bisa. Nah, kita hias-hias di Canva. Nah, kayak gitu ya. Ada gambaran ya, teman-teman, cara bikin e-book. Nah, sekarang tinggal teman-teman gali lebih dalam lagi gitu ya, skillnya, kemudian bakatnya barangkali gitu. Nah, minatnya di mana? Nah, itu nanti tinggal ditanyain aja nih ke ChatGPT. Misalkan ya, kita kasih pertanyaan nih, berikan aku ide untuk membuat e-book em, tentang gitu ya, permasalahan yang dialami oleh orang tua, aduh orang lagi, orang tua yang mempunyai anak usia remaja. Oke. Nah, ini kalau kita tuh nggak tahu kita mau bikin apa, gitu ya. Nah, kita bisa ngetik kayak gini, berikan aku ide, gitu ya. Nah, untuk membuat e-book. Oke, kita enter ya, teman-teman. Ceting, apa yang terjadi? Sekarang masih loading. Ini loading ini sebenarnya masalah faktor jaringan sih. Nggak tahu kenapa ya ini. Jaringanku agak kurang friendly. Biasanya sih cepet. Ini masih loading ya, teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Jadi, sudah ada gambaran ya, teman-teman ya, tentang gimana cara membuat e-book gitu, menggunakan ChatGPT ini. Nah, nanti setelah ini kita akan move gitu ya, bergerak ke Canva. Oke, teman-teman. Nah, sekarang coba kita, nah ini dia udah dijawab sama si ChatGPT-nya ya. Berikut adalah ide untuk membuat e-book tentang permasalahan yang dialami orang tua yang punya anak usia remaja. Judul nih, menghadapi tantangan remaja, panduan untuk orang tua. Nah, ya, udah langsung dibuatin on outline-nya ya. Selamat datang di e-book ini, daftar isi. Udah dibuatin daftar isinya. Oke, kemudian udah dijabarin sekalian nih. Poin satu ya, daftar isi nomor satu, bab satu. Memahami perubahan pada remaja, perubahan fisik, emosional. Nah, ini juga nanti bisa kita itu perjelas lagi ya, teman-teman. Misalkan berikan penjelasan lengkap detail tentang poin nomor satu. Nah, bisa gitu. Nanti dia akan lanjutkan seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, oke, sampai penutup. Nah, oke. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Ada ini ya. Kalau misalkan nih, ini kan dia cuma ngasih satu ide ya, teman-teman. Mana nih? Menghadapi tantangan remaja, panduan untuk orang tua. Nah, misalkan kita itu mau ngambil aja spek yang ini ya, pentingnya kesehatan mental dan fisik gitu ya. Satu aja. Nah, pengen ya kita itu perdalam di situ, yaitu tadi caranya ya. Nah, tolong berikan penjelasan detail tentang poin nomor 6. Nah, gitu. Nah, jadi kita pengen memperdalam, memperjelas lagi pada poin ini. Nah, poin nomor 6 apa? Pentingnya kesehatan mental dan fisik. Ya, aktivitas fisik, bla 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 gitu. Nah, dia ngetik sendiri nah, sambil kita bisa kerjakan yang lain ya. Nah, asik ya teman-teman ya. Nah, oke, sekarang nih, lengkap. Nah, sekarang teman-teman bisa mulai eh, buka Canva-nya ya, canva.com. Oke ya.
Nah, ini udah lengkap banget ya penjelasannya. Jadi sebenarnya kalau bikin e-book itu, kita nggak perlu terlalu detail, maksudnya nggak kayak kita bikin buku yang harus sampai, beratus-ratus halaman, enggak ya teman-teman ya. Jadi, kita aduh unstable ya. Nah Nah, jadi kita beli yang penting e-book itu bisa menjawab permasalahan gitu, dengan bahasa yang simple dan mudah dipahami. Nah, jadi poinnya di situ. Beda dengan kita kalau bikin buku. Nah, kalau kita bikin buku kan pasti kita harus bikin yang ratusan halaman gitu. Nah, yang harus lengkap banget, harus jelas sumbernya. Nah, kemudian juga harus ada izinnya, kayak gitu ya. Nah, kalau bikin e-book enggak sayang, ya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk yuk ke canva.com ya. Oke, sebentar kita lihat dulu ya yang tadi tentang e-book tadi. Nah, sekarang kita cek tadi ya prompt-nya. Nah, ini bisa teman-teman cek ya nanti tentang prompt-nya bisa di screenshot gitu ya. Nah, you share. Oke, di sini ya teman-teman. Nah, ini yang aku jelasin tadi. Nah, jadi ini prompt-nya. Nah, di prompt itu harus ada apa? Tadi produk yang pengen kita bikin. Nah, produk yang pengen kita bikin apa? Itu harus tertulis ya di situ. Kemudian, nih produknya saya ingin membuat e-book. Nah, kemudian permasalahannya yang ingin kita selesaikan apa? Gitu. Nah, kemudian konsep e-booknya kayak apa? Misalkan e-booknya ada gambarnya, ada videonya, seperti itu. Dan juga yang keempat adalah target market. Oke, jadi ini ya, perintah ke ChatGPT, namanya prompt. Oke, perintah ke ChatGPT itu mengandung ini, ya, minimal mengandung inilah, gitu. Nah, oke, contohnya yang aku udah contohin tadi ya. Nah, contoh lain nih, misalkan, berikan aku resep menu makanan buat anak usia 1 tahun sampai 3 tahun. Sederhana, bahan murah, mudah ditemukan. Nah, untuk orang tua yang memiliki penghasilan di bawah 3 juta. Nah, ini bisa juga kita tambahin ya. Karena kan ini masuk ke target market kita ya. Nah, resep ini untuk menambah berat badan anak. Nah, gitu. Atau misalkan tadi, kita belum punya ide sama sekali. Nah, kita bisa tulis, bantu saya mengenal permasalahan yang dihadapi oleh orang tua yang punya anak usia SD, misalkan itu. Atau anak usia remaja, kayak gitu ya, teman-teman. Nah, udah ya ada gambaran. Oke, sekarang kita masuk ke Canva ya. Nah, nanti apa aja yang akan kita pelajari di Canva? Yang pertama kita pilih dulu ya template e-book-nya, kemudian kita eh, cari gambar atau grafik dari Canva, memasukkan gambar dari luar, kemudian kita bikin link buat video yang ada di dalam e-book kita, gitu ya. Kemudian menyimpan e-book itu jadi PDF. Nah, dan juga menyimpan e-book itu biar gimana sih biar nggak gampang diedit sama orang gitu ya, biar nggak bisa diedit orang. Nah, itu ada gitu ya caranya. Kemudian juga mengedit e-book yang udah jadi PDF. Oke, ini ya akan kita pelajari hari ini. Ya, sip. Kita masuk dulu ya ke Canva-nya. Oke, canva.com ya, teman-teman. Kalau yang pakai ini ya, yang pakai laptop, ya, yang pakai HP gimana, Mbak? Pakai HP bisa mendownload, ya, mendownload ininya, apa, aplikasi Canva-nya. Oke, udah kelihatan ya, teman-teman ya, Canva-nya. Nah, di sini canva.com. Nah, ini aku udah langganan yang pro karena memang aku gunain hampir setiap hari ya buat bikin presentasi bisa,
bikin konten bisa, bikin apa lagi, video bisa, gitu ya. Kemudian bikin tulisan bisa, ya banyak deh gitu ya fungsinya Canva ini. Jadi memang aku udah langganan yang pro, tapi nggak apa-apa buat teman-teman yang masih belum pro ya, itu nggak apa-apa. Nah, nanti masih banyak yang gratisan juga sih fiturnya. Nah, oke. Jadi kalau fitur yang pro itu ada logonya mahkota ya, teman-teman. Oke, sekarang kita ketik ya di kolom search ini, kita ketik template e-book ya, atau e-book template boleh. Template e-book. Nah, di sini nanti udah ada banyak gitu ya template yang disediain oleh si Canva ini. Nah, ini ya teman-teman, lihat dulu ya. Udah kelihatan ya gambarnya ya. Nah, di sini ada yang logo mahkota tulisannya Pro, itu artinya memang Pro ya, harus berbayar. Nah, kita cari aja yang gratisan. Banyak kok ini contohnya ya, teman-teman. Nah, ini contohnya yang gratisan nih. Oke, kita klik ini aja ya. Yap, klik gitu ya. Oke. Kemudian klik customize this template. Jadi memang enaknya kalau pakai Canva itu pakainya laptop ya, teman-teman. Nah, pakainya laptop sih enaknya. Oke ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita mau masukin permasalahan tadi yang udah kita kulik dari si ChatGPT ya. Nah, kita mau ngambil yang masalah apa? Hmm, masalah ini ya. Menghadapi tantangan remaja. Oke, panduan orang tua. Panduan untuk orang tua. Ntar aku ganti dulu di sini aja. Biar mana ChatGPT tadi. Nah, di sini ya, kita tulis aja judulnya. Panduan untuk orang tua. Oke. Nih, teman-teman, di sini siapa yang baru eh, tahu Canva ini? Pertama kali ini baru pegang Canva. Coba ketik di kolom chatnya saya gitu ya, yang barusan pertama kali ini buka Canva. Nah, kalau baru pertama kali berarti kan aku harus jelasin ya fitur-fiturnya. Oke, Mbak Tanti ya. Oke, sip. Oke, baik Mbak Tanti. Jadi aku jelasin dulu ya fitur-fitur yang ada di Canva ya, teman-teman. Di sini ada desain gitu ya. Kemudian ada elemen. Nah, elemen, elemen itu apa? Elemen itu adalah fungsinya untuk masukin gambar-gambar. Ya, kita tinggal search aja di sini. Misalkan gambar orang tua dan anak. Nah, ini fungsinya si elemen itu. Jadi dia nanti akan memberi kita banyak gambar nih. Nah, grafik itu gambar ya. Nah, kalau yang ada logo mahkota berarti dia pro ya. Kita cari yang free-free aja. Ya, yang gratisan ya. Mana nih yang gratisan yang kira-kira buat remaja ya sasarannya. Oh, banyak yang pro-nya ya. Yang lucu-lucu banyak kan pro. Oh, ini lucu juga kok. Nah, oke boleh. Nah, ini kan nggak nyambung ya backgroundnya. Bisa kita hapus ya. Klik aja gambarnya, klik tanda tempat sampah. Oke. Kak, kalau template gambar-gambar seperti itu, key search-nya apa?
Kak Putri ya. Kalau template gambar-gambar seperti contoh itu. Maksudnya gimana, Kak? Template gambar-gambar. Gambar yang mana nih, Kak? Coba diperjelas ya itunya. Nah, oke, kita kenalan fiturnya tadi ya. Nah, ada grafik, ada foto. Foto juga ada nih. Nah, nih foto-fotonya. Nah, kita bisa masukin ini kok. Nah, kayak gini. Cakep kan? Gitu. Nah, tinggal diseret aja ya. Kalau kita pakai laptop lebih luas ya, lebih enak gitu. Oke, chat. Yang awal yang laptop tadi, Kak. Oh, itu. Itu dari Pinterest banyak, Kak. Di aplikasi Pinterest ya. Pinterest ada juga sih yang di Chrome gitu, Pinterest. Nah, kalau Pinterest itu nanti misalkan ya masuk ke aplikasi Pinterest, pengen dapat gambar-gambar yang kayak tadi, diketik aja. Kata kuncinya itu adalah foto kerja estetik. Nah, misalkan kayak gitu. Atau video. Pengennya apa? Pengen video atau foto? Misalkan pengen foto, berarti ketiknya foto kerja estetik. Di Canva sebenarnya ada juga gitu ya di Canva. Nah, pengen coba lihat ya. Nah, mau coba ketik ya di sini di elemen ngetiknya ya. Foto kerja estetik coba. Nah, kayak gini ya. Fotos. Nah, ini banyak sekali kan? Kayak gini nih, foto kerja estetik ya. Nah, ini tinggal pilih yang nggak ada tanda mahkotanya gitu. Kalau pengen yang gratis. Nah, kayak gitu. Nah, kata kuncinya tadi ya. Nah, foto kerja estetik atau video kerja estetik kayak gitu. Oke, Kak Putri kejawab ya. Ya, baik. Kemudian di sini ada elemennya apa lagi nih? Fiturnya di bawah elemen itu ada teks. Nah, kalau kalian pakainya HP, itu fitur-fitur ini adanya di bagian bawah HP, ya. Bagian bawah. Ya, kalau pakai laptop di samping kayak gini. Nah, teks itu kita bisa eh, pilih nih yang besar, sedang, dan yang kecil. Nah, bisa diklik gitu nanti. Kemudian bisa ngatur font juga. Nah, misalkan ini kan sudah ada ininya ya. Nah, ini fontnya diklik aja di sini. Nah, ini untuk memperbesar tulisan, untuk nebelin, ada efek juga ya, teman-teman. Nah, di sini ada efek outline, pinggirannya dikasih biar kelihatan, misalkan kayak gitu. Atau mau yang ini aja nih, yang bayangan. Ganti warna tulisan, bisa juga gitu. Nah, kelihatan jelas nggak teman-teman? Kurang ya? Kurang jelas ya tulisannya ya. Nah, sekarang kita bisa ganti mungkin pakai warna putih. Sepertinya jelas dia. Oke, jadi kalau pegang aplikasi Canva itu memang eh, karena ini ya apa jam terbang ya. Kita sering ngotak-atik, nah itu nanti jadi terbiasa gitu. Nah, jadi terbiasa, jadi ingat letak-letaknya. Oh, kalau mau ini di sini, edit itu di situ. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekarang fitur lagi yang penting adalah ini upload. Nah, upload itu gunanya kalau kita itu mau masukin foto dari galeri kita, misalkan dari HP kita atau dari galeri di laptop kita ya, dari luar gitu ya, dari luar Canva. Pakainya upload. Oke, upload files. Diklik aja upload files, nanti dia akan masuk ke folder yang kita nyimpen gambarnya. Kayak gitu ya. Oke, kemudian fiturnya apa lagi nih? Record yourself ini juga bisa. Jadi saya bikin eh, panduan lengkap step by step yang ada video saya. Itu pakainya ini. Record yourself ini fiturnya. Oke. Kemudian selanjutnya apalagi teman-teman?
Nah, sekarang kita mau tambah halaman ya. Nambah halaman itu kita klik dulu yang ini halaman ini. Kemudian kita klik tanda duplicate page ini ya, duplikasi halaman ini. Nah, diklik aja, cetik. Nah, dia akan menduplikasi. Nah, duplikasi ya. Nah, kita bisa masukkan judulnya. Nah, atau gini teman-teman. Kita bisa dengan tadi ya, hapus gambarnya juga boleh gitu ya. Kita ganti gitu ya nanti. Kita hapus, klik gambarnya, kemudian klik tanda apa ini? Tanda tempat sampah ya. Nah, kayak gini. Kemudian kita bisa ganti gitu. Nah, ini kita hapus aja gambar-gambar yang kayak apa tulisan yang ini tulisannya bisa buat judul nanti di atas. Oke, kayak gini ya. Nah, ini bisa kita kasih warna yang lebih pinky misalkan. Oh, mati ya. Putih, nggak kelihatan putih. Nah, oke, seperti ini. Oke. Nah, nanti bisa bagian bawah dikasih nama teman-teman ya. Nah, nih, Farida Umi Inayati. Farida Umi Inayati. Oke, kayak gitu. Kemudian elemen, kita klik lagi elemen. Nah, kita masuk lagi ke sini. Nah, kita bisa cari background. Ketik aja ya, background. Misalkan nih background apa maunya nih? Background krem misal. Wow, ada banyak background krem nih di sini. Oke, mau yang mana nih backgroundnya? Nah, kita klik ya. Oh, kebanyakan yang ini ya. Kebanyakan yang berbayar. Kita cari yang tidak berbayar, teman-teman. Ah, ini coba. Nah, kita tinggal syarat aja. Ini disyarat ke sini. Nah, biasanya udah langsung ganti. Nah, ini bisa ditarik ya, teman-teman. Bisa ditarik kalau dia itu nggak otomatis ngeganti. Oke, nah ketutupan. Nah, maka kita klik kanan, kemudian layar. Ya, layar. Kalau mau diletakkan di paling bawah, itu send to back. Ya, send to back. Oke, nah kayak gini ya. Nah, sekarang tinggal kita kasih tulisan lagi ya, teman-teman. Tadi kita sudah cari ya di ChatGPT, tinggal kita masukkan aja hasil pencarian kita yang ada di ChatGPT tadi ya. Nah, kita bisa mulai dari pendahuluan tadi ya. Selamat datang gitu. E-book. Oke, kita klik dulu ini ya. Teks ya, tanda tanda T ini ya, huruf T teks. Kemudian kita pilih yang subheading ya, biar lebih kecil tulisannya. Nah, kita bisa paste di sini. Jadi dari apa tadi? ChatGPT bisa dipaste di sini. Oh ya, yang mau nanya bisa langsung ini ya, teman-teman. Langsung ketik aja di kolom chatnya. Boleh langsung ketik di kolom chatnya. Nah, kayak gini. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja nih fontnya, estetikanya, kayak gitu ya. Oke, tinggal ganti. Misalkan font yang aku suka itu adalah Fredoka atau Poppins. Poppins juga cakep sih. Poppins. Nah, kayak gini ya. Kemudian kalau kita ngelihatnya, ih terusnya gede banget. Kita bisa kecilin ya, teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada gambaran ya tentang desain Canva.
Oke teman-teman, sekarang aku mau ngajarin yang ini ya, savingnya. Kita klik pojok, kalau kita udah selesai desain semuanya, ya. Kemudian kita klik pojok kanan atas, itu ada tulisan share ya. Jadi klik aja share. Nah, kemudian di situ ada kata download ya teman-teman. Nah, ada kata download. Nah, oke, maaf, maaf. Nah, ada kata download. Mana tadi aku share screen dulu ya. Nah, klik aja kata download di sini ya. Nah, kemudian kita tinggal klik yang kita pilih di sini. Ada JPG, PNG, PDF standar. Nah, kalau yang ebook itu adalah PDF standar ya. Nah, ebook itu PDF standar ya, teman-teman. Iya, tadi sudah aku coba record ya, Kak ya. Coba nanti aku cek ya. Hmm, Ada yang nanya nih, ada rekamannya apa enggak. Nah, PDF standar, diklik aja. Oke, tinggal download, klik download, udah jadi gitu. Nah, itu kalau teman-teman mau dalam bentuk PDF ya. Nah, sekarang kalau dalam bentuk eh, link yang nggak bisa diedit ya, itu kita klik ini. Yang cuma bisa dilihat aja. Public view link. Oke ya, kelihatan ya teman-teman ya. Hmm. Public view link itu kita klik ya. Nah, kemudian create public view link. Nah, kita create. Nah, ini dia copy ya. Ini linknya. Link, tinggal di copy aja. Klik. Nah, udah gitu ya. Customer itu bisa baca dari link itu tadi. Nah, tinggal kita naruh linknya di mana. Kalau kita masukin di link ID gitu ya, link it gitu ya. Nah, itu masukin aja di kolom kolom yang itu ya setelah kita halaman pertama ngisi harga, kemudian ngisi judul, kemudian klik setting gitu ya. Kemudian masuk ke halaman kedua. Nah, di halaman kedua ada kolom gitu kan. Kolom untuk naruh link gitu. Entah itu link dari apa namanya? Link dari Drive, Google Drive bisa gitu ya. Kemudian atau kita ngupload PDF di sana juga bisa gitu. Nah, atau kita naruh ini link dari Canva ini ya. Nah, itu kliknya others ya. Klik other, kemudian masukkan link yang udah kita copy ini. Tinggal di copy paste aja di situ. Masukin di situ ya. Dah, itu. Jadi nanti ketika customer beli di Linkit, nah itu ketika dia udah pembayaran, maka dia dapatnya adalah link kita itu ya, masuk ke emailnya. Tinggal dia klik itu udah bisa menikmati ebook teman-teman gitu ya. Oke, di situ ya, teman-teman ya. Sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan barangkali. Silahkan ketik ya di kolom chatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau udah jelas semuanya, alhamdulillah. Tinggal praktek ya. Nah, harapan saya semua bisa menghasilkan e-booknya masing-masing ya, e-booknya sendiri-sendiri. Nah, sehingga bisa memberikan dampak gitu ya, memberikan efek yang luar biasa gitu ya ke depan gitu ya, biar ini efeknya bisnis digital ini menurut aku luar biasa ya teman-teman. Karena kita jadi melek literasi gitu kan. Kita yang awalnya itu nggak mau baca, akhirnya jadi harus baca gitu kan. Nah, jadi melek literasinya dan ini tuh bagus efeknya ya, bisnis digital ini. Nah, coba kalau orang-orang di luar sana itu ngatain, ih yang dijual itu aja deh gitu ya. Lagi-lagi yang e-book itu mulu gitu. Nah, itulah kenapa gitu kita tuh belajar untuk membuat e-book kita sendiri, gitu ya. Nah, dengan cara yang udah aku jelasin tadi, gitu ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa gitu. Jual yang kemarin itu nggak masalah, itu akan menjadi batu loncatan itu. Toh juga
udah pada closing ya kan. Nah, udah pada laku juga gitu, dijual karena di sana juga ada ilmunya gitu kan. Nah, ada ilmunya, tapi, kita juga harus punya karya sendiri. Nah, gitu ya. Ini ada juga member aku yang udah bikin ya kemarin itu ya Mbak Heni bikin tentang gigi ya, gigi bersinar. Nah, itu luar biasa ya, udah langsung action bikin. Nah, nanti tinggal bagaimana mendatangkan traffic-nya. Nah, kalau udah bikin, nah tinggal mendatangkan traffic. Traffic itu apa? Pengunjung ya. Pengunjung masuk ke dalam toko kita. Dengan cara apa? Dengan cara bikin konten gitu. Nah, kalau kita jualannya itu tentang e-book-nya tadi ya, tentang misal tentang gigiku bersinar gitu ya, yang seperti dijual Mbak Heni itu. Nah, berarti konten kita adalah edukasi juga tentang pergigian gitu ya, tentang kesehatan gigi gitu ya, misalkan, atau tentang masalah yang sering dihadapi anak-anak, tentang masalah kesehatan giginya. Nah, seperti itu, kontennya harus yang relate juga dengan apa yang kita jual. Jadi, kalau sekarang itu ngejualnya adalah panduan untuk apa namanya, panduan untuk memulai bisnis digital gitu ya, atau kelas untuk, memulai bisnis digital. Nah, maka kemudian kontennya yang relate ya apa, konten tentang kekayaan gitu, gimana caranya bisa kaya dari bisnis digital ini, gimana, bisa dapat penghasilan sekian-sekian dari bisnis ini. Nah, jadi relate gitu ya, apa yang kita jual dengan, konten yang kita buat. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, Mbak Ama, e-book yang dibuat bisa dijual di mana saja, Mbak, selain di link. Di WA bisa, Mbak, gitu ya. Di WA justru kalau apalagi kalau kita itu punya kontak WA yang banyak, oh bisa banget gitu ya. Nah, bisa banget kita itu jual e-book kita di WA. Teman-teman kita yang lihat, tetangga kita, saudara kita, jualan apaan tuh? Gitu ya. Nah, apalagi, kalau ini, apa namanya, menyentil ke permasalahan mereka gitu, misalkan tentang keuangan. Nah, gimana caranya biar bisa dapat tambahan penghasilan, kayak gitu. Maka, itu sangat mungkin banget gitu ya mereka itu membeli e-book kita dari WA. Nah, kan emak-emak kan deketnya sama WA ya, sama ini gitu. Bisa di WA, Mbak, di Facebook juga bisa ditawarin gitu. Nah, cuma sebenarnya gini, Mbak, kalau kita nempelin di link itu sebenarnya cuma sebagai alat bantu web kita ya. Link itu fungsinya adalah sebagai web gratisan. So far gitu ya, kalau kita bikin web sendiri, itu harganya 3 sampai 3,5 Mbak, yang terhubung langsung ke apa, transfer gitu ya, ke pembelian gitu, langsung customer transfer ada rekeningnya. Nah itu sama ini sih 3 sampai 3,5 gitu. Nah, maka kemudian kita pakai link itu sebagai web gratisan, itu membantu banget buat kita. Sebagai apa? Naruh katalog e-book kita gitu, Mbak. Jadi kalau kita nge-share ke WA, apa yang kita share kan pasti link gitu kan. Nah, link yang bisa mereka klik gitu. Nah, itulah gitu, pentingnya kita itu punya web gitu. Nah, dan di sini posisinya link ID itu adalah sebagai web gratisan kita. Gitu ya, Mbak, ya? Kak, e-book yang kita buat ini nanti juga bisa di-affiliate-in juga nggak sih? Bisa ya, Kak, ya, bisa banget gitu ya di-affiliate-in. Ada fitur affiliate-nya, Kak, nanti ya. Di dalam link itu ada fitur affiliate-nya. Udah tinggal klik aja gitu ya, kita upload dulu ya. Upload dulu ke link, kemudian kita klik fitur affiliate-nya, udah deh. Bisa di-affiliate-in sama yang lain, orang lain bisa ikut jualin produk kita gitu di dalamnya. Kayak gitu, Kak. Nah, ada pertanyaan lagi teman-teman? Berarti yang disebar di WA itu link-link kita yang di dalamnya ada e-book-nya, iya Kak, gitu ya. Karena kita mau jualan, gimana gitu ya kalau nggak pakai web gitu. Kita jualan, kita naruh produk kita di mana kalau nggak pakai web, Kak? Apakah
pembuatan e-book ada minimal halaman yang nggak ada, Kak, nggak ada. So far nggak ada sih. Jadi ini memang tidak ada aturan yang mengikat, mau banyak, mau dikit, terserah. Yang penting menarik gitu aja. Yang penting bisa kena gitu ke target market, udah deh laku insya Allah gitu ya. Aku izin minum bentar ya. Oke, Kak Rati Isyana. Pun apakah kita juga harus mengadakan webinar untuk menjelaskan secara langsung ke customer? Enggak, Kak. Jadi udah aku kasih bocoran ya tadi di grup gitu tentang alur alur perjalanan customer gitu kan kayak yang aku jelasin di journey tadi loh, Kak. Yang mana ya? Sebentar aku klik ya, Kak ya. Nah, perjalanan customer journey. Oh iya, aku malah matiin ya. Customer journey. Jadi fungsinya gitu ya. Fungsinya adalah kita itu ngadain webinar itu untuk menjelaskan gitu ya ke customer gitu. Tapi kalau belum bisa menjelaskan, aku kan sudah siapin gitu ya. Udah siapin rekaman webinar yang khusus buat customer gitu ya. Yang khusus buat customer yang aku taruh linknya di deskripsi ya, di deskripsi grup. Nah, di situ ada Kak. Jadi nggak perlu Kak Ratisiana sendiri yang menjelaskan, nggak perlu, tinggal kumpulin aja sebanyak mungkin orang ke dalam kolam WA. Nah, kenapa kok kolam WA? Karena kalau kita udah dapat nomor WA-nya, nah kita tuh nggak perlu pusing mikirin algoritma Instagram. Kita tetap bisa closing gitu loh. Nah, kita nggak perlu pusing mikirin, aduh gimana ya bikin konten biar viral gimana. Nah, someday kita nggak perlu pusing mikirin itu karena kita udah ngantongin banyak nomor WA, gitu ya. Nah, fungsinya kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga kalau mereka save nomor kita save nomor dia, nah, saling save. Nah, itu kan bisa broadcast. Nah, broadcast itu apa? Siaran. Nah, siaran itu kita kirim satu klik pesan, kita nulis pesan, kemudian kita klik satu kali udah langsung kesebar. Satu kali grup broadcast itu 250-an orang. Nah, bayangin kita sekali ngirim pesan langsung kekirim ke 250 orang. Nah, kayak gitu, Kak. Jadi seperti itu ya. Yang penting kumpulin gitu ya kolamnya, kemudian perlu ngejelasin webinar sendiri nggak? Nggak gitu. Kok belum bisa ngejelasin ya nggak usah gitu. Udah aku siapin gitu. Udah aku siapin webinar yang khusus buat customer. Udah aku siapin. Jadi tinggal share aja linknya. Oke, kemudian buat e-book di dalamnya bisa pakai gambar dan video. Oh iya ya, aku belum jelasin tadi ya. Oke Kak, tunggu Kak, aku share ya ininya bentar. Nah, aku share caranya naruh link. Naruh, nah, oke yang ini tadi ya. Gimana caranya naruh link video ke dalam e-book kita? Nah, caranya gampang Kak. Kita eh, klik dulu ini ya. Tulisannya kita blok ya. Kelihatan ya teman-teman. Bentar, aku cek yang aku sharing. Ya, betul. Nah, jadi kita blok tulisannya semua. Kemudian kita klik ini ada tanda rantai ini ya, link tulisannya link. Nah, itu diklik aja. Nah, nanti kita disuruh masukin link buat video. Jadi kita bikin video dulu, kemudian kita taruh video itu bisa di Drive Google, bisa. Maka Drive Google linknya kita masukkan ke sini, Drive Google. Nah, gitu. Atau kita bikin video kita taruh di YouTube, gitu ya. Nah, itu yang sering saya lakukan kayak gitu sih.
taruh di YouTube, kemudian tapi pakainya di privat gitu ya, eh, jangan di publik gitu. Nah, kemudian setelah itu link dari YouTube tadi dimasukkan ke sini di kolom ini. Oke, gitu ya Kak. Misalkan ya videonya nih aku taruh di sebuah web, misalkan. Nah, ini aku taruh di sebuah link ini, kemudian klik done aja ya, done. Nah, jadi kalau dia udah ada garis bawahnya, itu artinya dia udah ngelink Kak. Nah, kalau kita klik di sini kelihatan link yang buat kita naruh video itu. Paham ya Kak ya? Caranya ada gambaran ya di sini ya. Nah, ini kalau kita klik, nah dia akan masuk ke link yang kita ini ya, faridaina.com itu yang aku masukin tadi. Oke, gitu ya. Udah ada gambaran ya, Kak ya. Caranya seperti itu. Oke, kemudian kelas ini nggak ada grupnya, Kak? Nggak ada, Kak. Fatma. Kelas ini karena emang harganya murah banget ya. Murah. 59.000 udah dapat ilmu buat bikin e-book. Nah, Masya Allah. Jadi emang murah banget, jadi nggak ada grupnya ya Kak ya. Nanti kalau misalkan mau join grup, Kakak bisa join di ini Kak. Ah, di paket yang aku udah siapin ya. Nah, ada banyak kok Kak paketnya. Paket gercep nih. Paket gercep itu cuma 149 Kak. Gitu ya. Paket gercep cuma 149 udah bisa receipt. Receipt kelas ebook berkali-kali gitu ya. Udah dapat produk digital yang siap jual. Nah, atau yang ini yang paling best seller ya, VIP, kelas VIP ini. 235 Kak. Oke. Oke gitu ya, Kak ya. Kemudian Kak Wuntari, terus kontak yang kita kumpulin WhatsApp, kontak WhatsApp di webinar gratis itu ada yang berminat, kita juga dapat komisi nggak, Kak? Kalau Kakak itu tadi pasangnya adalah affiliate dari saya, Kakak dapat komisi gitu. Nah, gitu ya Kakak. Kan kemarin udah ngeklik add ya, udah diklik add gitu ya di affiliate, terus klik add gitu kan. Nah, nanti kalau ada yang beli pakai link Kakak, Kakak dapat komisinya gitu. Nah, itu namanya affiliate itu kayak gitu. Oke, kemudian Kak Tri Yuningsih. Kak, nanti ada rekamannya nggak untuk Zoom hari ini? Zoom hari ini aku usahain tadi sudah aku klik, semoga beneran kesimpan ya, teman-teman. Bismillah, insya Allah. Oke teman-teman, itu ya udah lengkap ya insya Allah penjelasanku. Boleh open cam dong, kita foto dulu dong. Boleh open camnya? Sebelum kita akhiri ya, kita foto dulu boleh? Silahkan open kameranya. Oke, Kak Lona Putrina ya, Kak Fatmasari. Salam kenal ya Kak ya. Oke, ada lagi Kak Santi. Oh, Masya Allah. Nah, ini tiap hari kita ketemu ya di grup ya, tapi kan ini kalau nggak open cam juga nggak tahu orangnya yang mana. Terus Kak Wuntari, salam kenal. Kalau Kak Ama. Oke, ada lagi nih yang open cam. Ayo open cam semua dong, biar kelihatan. Kak BC, halo. Ini jauh nih Kak BC. Ini dari mana Kak? Makassar ya? Atau mana? Oke, ada lagi. Ayo open cam lagi. Siapa lagi yang open cam? Aku tarik ya coba nih, Kak. Bisa sim bisa kelihatan semua nggak? Bukan mama kayak Oh, Kak Tanti. Halo, Kak. Salam kenal. Galeri ya. Klik yang galeri nih. Masya Allah. Nih, malam-malam. Kak Rati, halo. Assalamualaikum.
Kak Fatmasari, Kak Lona, Kak Untari, Kak Ama, Kak BC, Kak Tanti, Kak Rati, Kak Santi ya. Insya Allah. Ada lagi yang lain? Ayo open lagi, open lagi. Open cam lagi yang lain. Dari penjelasanku tadi bisa dipahami semua ya teman-teman ya. Jelas semua ya insya Allah ya. Jelas ya, oke. Kak Zahronisa, iya. Oke, sudah siap. Segini aja nih yang mau open cam ya. Oke deh, nggak. Oke, senyum ya semuanya. Santi belum kelihatan nih Kak Santi. Oke, aku foto ya. Nah, senyum ya. Satu, dua, tiga. Iya, sip. Oke. Oh, ada yang belum kelihatan nih. Lagi ya, satu kali lagi ya. Nih, Mama biasanya senang ya kalau difoto nih. Oh, si kecil udah mulai ngantuk kayaknya ya. Udah jam 21.22, Masya Allah. Sudah malam. Oke, yuk. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, sip. Kakak, terima kasih banyak ya. Bunda-bunda semuanya, Masya Allah. Sudah meluangkan waktunya untuk kita hadir. Halo. Oh, itu anaknya Mbak Bese ya. Halo adik. Oh, itu anaknya Mbak Lona Putri. Masya Allah. Cantik-cantik semua. Luar biasa. Oke, teman-teman. Kita akhiri dulu ya pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, semoga ada banyak manfaat yang bisa diambil ya pada pertemuan hari ini. Dan semoga teman-teman ke depan bisa lebih produktif, bisa menghasilkan e-booknya masing-masing. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nanti boleh lanjut di WA-nya ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh.